Melisa itu sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, Dek, adik siap jalan kan? Siap pak. Ya sudah, ayo jalan yang enggak. Papa gendong saya. Terus saya bilang, aduh. Mana Sorgawi? Titus pasal 3. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Melisa dan Melita itu lahir tahun berapa, Pak? Melisa Melita ini anak yang hasil dari doa abangnya Rinaldo dan Ronald, karena mereka selalu berdoa, "Tuhan, aku kepengen adik cewek." Rinaldo begitu, Ronald juga begitu. Tapi karena anugerah Tuhan berikan kami anak kembar, yang memang kami juga dari keturunan juga tidak ada keturunan kembar. Jadi Melisa dan Melita itu kembar
kembar ini ya, Identik sekali. identik gitu Iya. ya. Dan Bapak nggak ada keturunan kembar identik gitu ya? Kami nggak ada keturunan identik, nggak ada keturunan kembar lah. Dan Istilahnya. ternyata kembarnya identik ya? Kembarnya identik. Artinya apa ya? Mujizat itu ya? Sangat mujizat karena sangat jarang yang kembar identik itu apa namanya? Karena mereka sejiwa gitu loh Pak. Ya, boleh geser sedikit itu. Mohon maaf. Iya, iya. Ya mohon maaf supaya kameranya kelihatan saudara ya. Karena udah ditulis dari tadi. Ya. Jadi Melisa Melita ini lahir di 8 Januari 2021. 2001. 2001 ya. Maaf. Saya grogi Bapak Ibu, maaf. Iya. Jadi mereka lahir 8 Januari 2001. 2001. Oleh anugerah Tuhan, kami selalu bawa mereka dalam pelayanan karena dulu kami memang pelayanan di Dom, Pak. Dom of Tiberias yang di Kelapa Gading. Jadi kami selalu bawa ke Tiberias. Jadi mereka ini mulai kecil sudah ikut pelayanan dan mereka sudah melayani di sekolah minggu. Oh jadi Melisa dan Melita sudah melayani sejak sekolah minggu ya Pak ya? Iya. Waktu itu di Tiberias Dome. Di Tiberias Nah, itu Dome. melayaninya seperti apa Pak? Nah, dulu mereka itu karena mulai kecil kan sudah sering diajarin mamanya untuk vokal apa segala macam untuk bernyanyi. Tapi nyanyinya ke rohani, kami buat selalu ke rohani. Jadi waktu di sekolah minggu mereka suka nyanyi lagu pujian. Pas sekolah minggu mau dimulai mereka bernyanyi. Jadi lama kelamaan dulu waktu pelayanan kami di sana sebelum firman diberitakan mereka ada kesaksian pujian. Jadi dengan berjalannya waktu kami di sana mereka semakin terlatih untuk melayani Tuhan dalam pita suara mereka. Puji Tuhan. Oh jadi Melisa dan Melita itu sebelum akhirnya melayani keliling Indonesia gitu ya, ternyata dari kecil udah melayani gitu ya sekolah minggu di Tiberias Pak ya? Dari kecil sudah dilatih di Tiberias, Sudah dilatih ya melayani ya. Puji Tuhan memang fasilitas di Tiberias juga kan ada Pak. Jadi bukan hanya yang muda, yang tua yang memang, tapi mulai kecil sudah diajar pelayanan. Jadi mereka berkembang di sana. Abang-abangnya juga melayani sebagai pemusik, mereka sebagai penyanyi rohani di Tiberias gitu. Di Tiberias Pak ya. Di Tiberias. Puji. Waktu itu Tiberias Dome ya. Tiberias Dome. Tiberias Dome. Oke, akhirnya Melisa dan Melita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh lalu sampai ikut itu ya, ajang Idol Junior ya. Ah, iya, jadi waktu itu mereka ikut awalnya mereka sudah choir Pak. Udah choir. Sudah choir, tapi pas mereka choir mereka ikut ajang Indonesia Idol Junior. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2013. 2013. 2013 mereka ikut Indonesia Idol. Melisa masuk ke 52 besar, Melita jadi 12 besar. 12 besar ya. Oleh anugerah Tuhan dia dikontrak oleh MNC TV. Oh iya iya Itu iya. iya. dulu. Ya, Nah, ya. itu. Jadi dari sana beranjak mereka dari choir mereka jadi masuk ke singer. Oh jadi Di singer Tiberias. juga ya. Singernya di mana Pak? Singernya mereka dulu di Balai Sarbini sama di Nias. Oh tahun berapa itu Pak? Di mereka itu waktu itu mulai 2015, 16, 17 ya. Ya ini ada catatannya. Iya, 17. Jadi sampai mereka Ya. ya 2016, 17. 17 ya. Jadi perjalanan waktu mereka juga oleh anugerah Tuhan masih kecil-kecil sudah dipersilakan ibu dikasih izin untuk ikut di Gelora Bung Karno. Oh puji Tuhan. Iya, itu. Jadi ya sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan atas. Jadi hidup waktu kami. singer di Sarbini suka Bapak bawakan untuk didoakan juga gembala sidang ya, mendiang Pak Pariaji juga Ibu Darnyati ya. Iya Pak. Jadi mereka kadang waktu Bapak kan sempit. Jadi mereka curi waktu untuk minta didoakan Bapak sama Ibu melalui kadang diantar ini ke ya, Argo. Ini ya gambarnya ya. Nah ini dia. Oh. Bapak doakan. Iya.
kami sangat bangga lah. Siapa sih kami? Anak kami didoakan oleh Pak Gembala Sidang yang kita kasihi, begitu Pak. Sama Ibu Gembala juga ada ya Pak ya? Sama Ibu ada, mereka Gembala. berfoto. Oh ini ya, sama Ibu Gembala ya. Ya, ya. Waktu mereka pelayanan di Pelayanan, Sarbini. Sama Kak Argo juga ada. Sama Kargo juga ada. Puji Tuhan. Iya, iya. Gitu. Sama Kargo ya. Ini ya. Iya. Puji Tuhan. Iya, iya, iya. Iya, demikian Pak. Jadi itulah apa awal mula mereka pelayanan di Tiberias sampai sekarang kami tetap di Tiberias. Sampai akhir ya. Sampai akhirnya. Sampai akhir ya. Setia ya. Setia. Puji Tuhan. Nah dari singer itu akhirnya ikut lagi apa tuh? Idol lagi ya? Nah, dari singer itu Melita waktu COVID dulu mereka ikutin Indonesia Idol. Bukan junior tapi ini sudah dewasa. Ceritanya Melita spekta pertama tidak lolos, malah Melisa yang masuk sampai eliminasi 3. Eliminasi 3 ya. Nah, oleh anugerah Tuhan itu mereka bisa ikutin sampai eliminasi 3 tahun 2020 ya. Bapak selalu temenin itu ya, kalau ikut lomba gitu atau melayani gitu selalu temenin ya? Kami selalu temenin sama ya. saya sama mamanya, selalu kami support, kami bawa terus dalam doa biar mereka juga dalam pelayanan di luar gereja juga menjadi berkat untuk siapapun, dan itu memang mereka lakukan gitu. Itu tahun 2020 ya tahun Pak? 2020 sampai akhirnya tahun 2020 Desember Tuhan berkehendak lain. Melisa dipanggil ya. Tuhan. Di situ kami merasa hancur, kami hilang, tapi harapan kami tetap ada walaupun memang hati kami hancur, tapi kami tetap pegang teguh bahwa itulah lagu yang pertama yang Melita bahkan hanya Yesus penolong yang setia. Walaupun perasaan hati kami hancur, tapi kami tetap pegang bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Begitu Pak. Jadi terima kasih. Awal mula Melita berkarir di lagu rohani itu awal 2021. Waktu itu dia dibawa ke satu label musik Impact Musik oleh anugerah Tuhan. Saya boleh cerita sedikit Pak ya. Ini sebetulnya penolong yang setia ini sebetulnya awalnya sudah 2 tahun diciptakan penciptanya, tetapi tidak ada yang mau menyanyikan. Katanya ini lagu nggak pas pada zaman itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan hatinya Pak Albert Tanoni dari Impact, Melita dikasih lagu itu. Akhirnya itulah uniknya Tuhan kita. Orang bilang bisa tidak, tetapi Tuhan bilang saya akan menyertai. Ternyata tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ternyata tahun 2021 lagu Penolong Setia trending 50 satu-satunya lagu rohani yang pernah ada di Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus memang luar biasa. Itu yang membangkitkan iman kami selalu. Walaupun kami bersedih, tapi Tuhan selalu ada. Kami bisa merasakan, seperti Melita bilang, saya merasakan Tuhan peluk saya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi berjalannya waktu, Melita juga banyak jadi berkat di tempat lain selain di Tiberias. Tetapi hati dia selalu, kalau dia nggak pelayanan di luar, dia tetap harus ke Tiberias karena dia ingat di sini dia ditempa, di sini dia diberkati. Begitu Pak. Oh jadi lagu Penolong Setia itu sebelumnya waktu diciptakan maksudnya
nggak mencuat gitu ya. Nggak, Baru setelah Melita nyanyi gitu ya. Iya, setelah Melita nyanyi, Iya, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja ya. dan lagu itu menjadi trending 50. Satu-satunya lagu di rohani yang trending. Trending, ya. Menurut Impact Musik ya Pak ya, karena kan saya nggak tahu. Jadi begitu. Jadi berjalannya waktu di tahun 2023 oleh anugerah Tuhan itu tadi kembali selalu seperti Melisa bilang dulu ke Melita, banyak penyanyi yang hebat tetapi penyembah sangat sedikit. Oh, banyak penyanyi yang hebat tapi penyembah sedikit. Penyembah sedikit. Itu kata Melita ya. Itu kata Melisa ke Melita. Oh, kata Melisa dan Melita. Jadi itu yang dipegang Melita setelah kakaknya berpulang. Tapi oleh anugerah Tuhan, Melita itu sebetulnya kita pikir siapa sih? Di luar sana penyanyi rohani banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bagus. Tetapi Tuhan angkat dia, 2 lagunya masuk nominasi AMA Award dan menjadikan dia pemenang lagu rohani terbaik 2023. Itu tahun 2023 ya. Tahun 2023. Dapat award ya. Dapat Emmy dari Award. Emmy Award ya. Iya, Apa tuh? Kategori apa tuh, Pak? Kategori lagu rohani terbaik 2023. Terbaik 2023 ya. Gitu. Puji Tuhan. Gitu. Terus akhirnya konser Akhirnya di tahun 2024 Februari Melita mengadakan konser lagu rohani. Di situ lagu ciptaan dia kembali lagi judulnya Penolong dalam Kesesakan. Penolong dalam kesesakan. Penolong dalam Kesesakan itu ciptaan dia dengan produsernya. Itu pun konser dia waktu itu yang terakhir. Dari sana awalnya dia jadi sebulan setelah itu yang membuat kami juga terpukul bahwa awal April Melita juga dipanggil Tuhan. Nah, yang menarik ini Pak, Bapak kalau selalu nemenin Melita ya keliling-keliling, maksudnya melayani keliling gitu ya. Melita tuh selalu semangat gitu ya, selalu tersenyum ya. Jadi dia kalau dia pelayanan di tempat lain, dia tidak pernah mengatakan saya tidak mau menceritakan kesedihan saya biar saya dikasihani. Tetapi saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kesedihan saya, dalam kehidupan saya. Karena apa? Kesedihan saya sudah diambil Tuhan. Tapi saya tidak mau memotivasi jemaat bahwa kesedihan kita untuk kita undur dari Tuhan, tidak. Tapi dia bilang justru di situ kita harus lebih kuat untuk Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang Melita selalu ucapkan. Akhirnya Tuhan punya rencana lain ya Pak ya. Iya. Melita berpulang ke rumah Bapak di surga. Iya. Akhirnya Melita berpulang ke surga, itu pun oleh anugerah Tuhan. Kami juga tidak tahu bagaimana. Agak bingung juga cerita awal dari mana Pak. Karena waktu berpulangnya Melita juga itu secara manusia kami juga tidak ngerti apa yang harus kami lakukan. Tetapi Allah turut bekerja di situ. Semua berjalan lancar dan baik. Sebelum saya cerita, Mama mau cerita enggak? Ada yang mau ceritain? Ya baik, saudara Ibu Purnama Sihaan akan sedikit menambahkan. Ketika Melisa pulang ke surga, saya terpuruk. Saya banyak protes sama Tuhan. Saya sulit menerima. Saya
nggak bisa terima keadaan bahwa Melisa udah pulang ke surga. Beberapa hari sebelum Melisa pulang, dia bilang, "Mama, kita harus ke ruang Maha Kudus ya." Saya bilang, "Aduh, syaratnya itu Kak, Mama nggak sanggup. Syarat ke ruang Maha Kudus itu Mama nggak sanggup. Bagi Mama yang penting di surga, yang penting nggak dilempar." Saya bilang ke Melisa, dia marah. "Mama nggak boleh begitu, imannya nggak boleh begitu. Kita harus ke ruang Maha Kudus," katanya. Sia-sia kita pelayanan dari pagi sampai malam. Jangan begitu, Ma. Mama ingat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Saat itu dia bertobat, dia masuk di Firdaus, katanya. Jadi Mama harus berjuang ke ruang Maha Kudus. Itu kata Melisa. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini mamanya Melita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Ketika Melisa dipanggil pulang ke surga tanggal 8 Desember 2020, butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk bisa keluar dari rumah, melewati masa-masa yang sulit, rasa-rasa yang sakit. Ada teman-teman yang menolong, banyak ibu-ibu yang melayani juga menolong, memberi kekuatan. Dan kalau Papa Mama Melita, Melisa, keluarga bisa ada di tempat ini hari ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Malam sebelum Melisa pulang, pagi-pagi dia bilang, "Mama, kakak mau pulang." Tapi saya nggak ngerti. Saya bilang, "Pulang kemana, Inang? Ini rumah kita." Ternyata dia pamit pulang ke surga. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saat itu. Saya merasa mama yang gagal, mama yang nggak ngerti anak, mama yang nggak peka terhadap anak. Ternyata dia pamit pulang ke surga. Iya. Melisa suka Mazmur 42.
Setelah saya baca Mazmur 42, saya bilang, mengapa? Karena kami manggil Melisa itu kakak. Kenapa kakak mau ayat ini? Begitu banyak ayat yang bagus-bagus, saya bilang. Tapi Melita bilang, iya Ma, kakak suka ayat itu. Kakak benar-benar persiapkan diri mau pulang ke surga, kata Melita. Senin pagi, Melita bilang ke saya, itu berapa jam lagi dia pulang? Mama, sesibuk apapun Mama harus baca firman setiap hari, minimal 1 ayat setiap hari. Hidupi firman itu, kata Melita. Itu pesannya. Itu pesan Melita. Mungkin 2-3 jam ya, dia udah pulang ke surga. Ya, kembali tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih, mohon maaf kalau istri saya terbata-bata. Bapak Ibu, Melita itu memang Tuhan sudah punya rencana untuk mereka. Saya cerita pendek sebentar ya Pak ya. Melisa itu sebelum berpulang, dia 2 hari sebelum berpulang dia minta gendong ke saya. Selalu itu, karena memang saya dekat ke anak-anak. Melisa itu bilang, gendong Pak, gendong Pak. 2 hari dia berpulang. Kemarin Melita juga begitu. Sebelum kami ke rumah sakit, sebetulnya dia sehat. Terus bilang, Dek, adik siap jalan kan? Siap Pak. Ya sudah, ayo jalan yang enggak. Papa gendong saya. Terus saya bilang, aduh, saya ingat. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Selalu kasih tanda, biar saya jangan terlalu jatuh. Itu makanya Tuhan bilang kan, kita bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Jadi itu yang saya pegang. Tetapi uniknya dan hebatnya Tuhan kita yang memberikan penghiburan kepada kami walaupun kami jatuh. Waktu di rumah duka di Carolus, banyak di medsos dan saya sendiri menyaksikan. Saya tidak tahu itu atau dari mana. Tapi ada 2 merpati putih terbang selama Melita disemayamkan di Carolus. Dan itu menurut saya adalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kami kekuatan. Yang membuat saya terkagum-kagum oleh anugerah Tuhan, walaupun kami berduka, kami istilahnya sementara kami kehilangan Melita sementara, karena nanti akan bertemu lagi. Semua berjalan lancar dan baik atas anugerah Tuhan oleh kebaikan hati Ibu Gembala Sidang kita. Ibu, terima kasih. Kami sangat diberkati perhatian Ibu dengan Kak Argu yang selalu mensupport kami. Dan yang lain juga, akhirnya Melisa dan Melita bisa kami satukan di hari yang sama. Menurut keadaan waktu itu kan, waktu itu lebaran kedua ya Pak ya. Lebaran kedua tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan sangat sulit. Secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di sana. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Bahwa Melisa dan Melita bisa kami satukan di satu tempat yang memang yang di luar pikiran kami sebagai orang tua yang istilahnya tidak mampu, tapi Tuhan mampukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita anak-anaknya.
kami mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan memang terus terang saya dari dulu ada ayat favorit saya, yaitu di Roma 8:28. Itu sudah saya rasakan, seperti yang Melita bilang, hidupi firman itu. Saya menghidupinya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hanya itu Pak yang Oh, jadi ini menarik ya Pak ya. Akhirnya waktu Melita ingin dimakamkan, Bapak juga mau satukan gitu ya, Iya. dengan Melisa Melisa. ya. Berarti Melisa tadinya di tempat lain gitu ya. Di tempat lain lalu mau disatukan dengan adiknya gitu ya. Nah, akhirnya Melisa di tempat yang lain itu dibuka gitu ya Pak ya. dibuka. Dibuka, prosesnya gimana Pak? Jadi ini yang bikin luar biasa, itulah yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Jadi waktu Melisa 2020 akhir itu dilayani oleh Pak Pendeta Teddy, kami rasakan Tuhan itu sungguh luar biasa, dan TBRS itu memang minyak dan anggur di mana-mana. Waktu itu Melisa yang melayani kami, istilah Pak Teddy, ditanamkan. Jadi waktu itu Melisa di Meorapi ditanamkan di daerah Pedurenan. Waktu kami mau menyatukan Melisa dan Melita di boleh sebut nama? Di Bekasi itu ya. Ya. Di Kerawang. Iya, di Kerawang. Waktu itu keinginan kami Melisa dan Melita itu disatukan di Kerawang. Melisa harus dibongkar tempatnya. Tapi puji Tuhan, waktu Melisa itu dibongkar tempatnya, ini ada kesaksian dari penggali kubur, Pak Kamal namanya, dan adik kandung istri saya, sama suami sama anaknya dua, namanya Linayati, bahwa Melisa itu masih tetap seperti yang dulu ditanamkan. Tidak rusak sama sekali, tidak busuk dan tidak bau. Puji Tuhan, kami sungguh sangat dikuatkan. Padahal istri saya sudah, waktu itu sudah lihat di Google, kalau ditanamkan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, sampai sebulan udah busuk, udah apa segala macam. Tapi Tuhan luar biasa, minyak dan anggur tidak dirusakkan, bahwa Melisa masih tetap seperti yang kami hantarkan dulu. Itu menjadi mujizat yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan memang minyak dan anggur itu luar biasa kuasanya. Itulah ajaran dari Gembala Sidang yang kita kasih almarhum Bapak Pendeta Yesa Pariaji. Itu yang kami imani juga, bahwa saya tambahkan sedikit, Melisa itu selalu bilang, jangan berpikiran di halaman. Seperti Pak Gembala bilang, Pak Pariaji, harus di ruangan Maha Kudus. Karena jemaat Tiberias diprioritaskan masuk jemaat yang siap ke sorga, misionaris dan siap ke sorga, yang seperti temanya Bapak, bahwa imannya Bapak bilang jemaat Tiberias itu kan harus di ruangan Maha Kudus. Itulah imannya Melisa. Tetapi saya yakin dan terbukti bahwa Melisa kemarin tidak dirusakkan. Demikian. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jadi Melisa mau disatukan, lalu ternyata masih utuh itu ya? Masih utuh Pak. Boleh Ibu berapa persen itu Ibu ya? Melisa. Ya. Jangan nangis. Melisa masih cantik. Sudah 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan. Dia pulang ke surga. Melisa kami bongkar dan disaksikan adik saya sendiri. Dan masih banyak yang melihat. Melisa masih cantik. Seperti waktu kami berangkatkan dia.
di daerah itu ada airnya. Jadi ketika Melisa dibongkar, semua utuh. 99% dia utuh. Dan aku percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Ada saya menyaksikan sendiri, dia tepok-tepok mukanya Melisa. Dia cek dari kaki, semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Bajunya pun, karena waktu itu saya kasih pakai blazer putih, pakai stocking, tidak ada yang berubah warna, semuanya putih, semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya, tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang, harus ke ruang Maha Kudus. Dia hanya ada luka lecet sedikit di sini, karena dari tangan begini jadi terlepas. Benar-benar mujizat. Dia cantik sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Artinya saudara, ini sesuai dengan ucapan dari Melisa. Jadi Melisa itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara ya, mau pulang. Dan ibunya bilang, kok mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke sorga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, pesan terakhir Melita apa Pak? Tadi yang ibu sampaikan tadi ya, pesan Melita ya. Firman hidup. Beberapa jam sebelum Melita pulang ke surga, dia bilang, sesibuk apapun Mama, baca firman setiap hari, minimal 1 ayat, hidupi firman itu pesan Melita. Dan sebagai penutup, kesaksian ini akan ditutup oleh Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya, saudara. Pendeta Glenn Immanuel adalah kekasih dari Melita, dan mereka saling mengasihi, setia melayani di Tiberias. Boleh silakan sedikit Pendeta Glenn. Shalom semua jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Shalom. Saya bersuka cita dan saya bersyukur saya menjadi bagian kecil dari perjalanan Melita yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini boleh jadi semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup Melisa dan juga Melita. Dan saya juga bersuka cita sekali kalau Papa, Mama, juga abang-abang akhirnya berdiri untuk bersaksi pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Dan saya percaya
Tuhan punya rancangan yang indah, panggilan yang ajaib bagi setiap kita. Mari biar nilai-nilai yang melalui kehidupan Melisa dan Melita terus kita ingat, sampai seumur hidup kita layani Tuhan, sampai seumur hidup kita berpengharapan sama Tuhan. Tuhan penolong yang setia, Dia baik bagi setiap kita. Mana Sorgawi.